wali ahli Najd kornal manazil, wali ahli Yaman yalamlam, hunna lahunna, waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna, wa man kana dunahunna famin haitsu ansa, hatta ahlu Makkah min Makkah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan mikot-mikot itu. Bagi yang kemarin datang dari Madinah, maka mikotnya di Dzulhulaifah atau yang disebut dengan Bir Ali. Bagi yang datang dari Indonesia langsung masuk ke Mekah melalui Jeddah, maka mikotnya itu di Yalamlam atau yang disebut sekarang dengan As-Sa'diyah. Tempat-tempat ini adalah tempat kita mulai start ketika kita masuk ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Adapun ketika seseorang sudah berada di Mekah, sudah menuntaskan umrohnya kemarin, lalu kemudian dia tinggal karena hajinya haji tamattu, maka mikotnya adalah tempat dia berniat adalah di tempat dia tinggal, di hotelnya masing-masing. Berangkatlah kita dari hotel menuju ke Mina kalau akan ngambil tarwiyah, atau langsung ke Arafah kalau tidak ngambil tarwiyah. Hari Arafah itu jamaah sekalian adalah hari yang merupakan inti dari pelaksanaan ibadah haji itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sabda beliau, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul berdoa dengan sangat-sangat khusyuk. Saking khusyuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan beliau berdoa di padang Arafah itu sampai beliau tidak sadar ridak beliau, kain penutup bagian atas tubuh beliau itu jatuh. Lalu itu disaksikan oleh para sahabat. Maka sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia Abu Bakar As-Siddiq segera mengambilkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kain selendang beliau yang jatuh, lalu kemudian memakaikannya di tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sosok manusia yang tidak pernah bermaksiat, nggak punya dosa, manusia yang sudah dijamin masuk surga. Tapi sedemikian beliau berdoa dengan sangat khusyuknya di Arafah, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah contoh dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita, bahwa di Arafah itu adalah momentum waktu yang paling berharga di dalam sejarah kehidupan kita. Jika Allah Subhanahu wa taala berikan Anda 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun jatah usia, maka 6 jam di Arafah itu adalah waktu yang paling mahal. Kalau kita hitung dari jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7 sampai tenggelam matahari. Itu adalah waktu-waktu yang paling berharga. Silahkan Anda gunakan dengan zikir, doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atur waktu Anda sebaik mungkin. Buat kesepakatan dengan teman-teman yang soleh yang ada di sekitar Anda untuk betul-betul memanfaatkan waktu itu dengan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jika memang saat di Arafah siang hari itu kita merasa letih, ingin tidur sejenak, silahkan tidur sejenak. Pesan teman kita yang ada di sebelah, tolong bangunkan saya nanti sekitar jam 2 atau sekitar jam setengah 3. Saya ingin istirahat 30 menit. Silahkan. Jangan sampai kebablasan, jam 1 tidur baru bangunnya ketika sudah diinstruksikan untuk naik bis. Sayang waktu-waktu yang mulia itu kalau kita hanya tidur. Itulah Arafah. Arafah itu, wukuf di Arafah itu adalah rukun. Wukuf sampai terbenam matahari adalah wajib. Wukuf di malam hari adalah sah. Wukuf setelah subuh tidak sah. Bisa diulangi? Wukuf itu sendiri adalah rukun. Wukuf sampai terbenam matahari adalah wajib. Wukuf di malam hari sah. Wukuf setelah terbit fajar tidak sah. Artinya bahwa kalau kita hadir di Arafah siang hari, maka kita harus menuntaskan wukuf kita sampai terbenam matahari.
Kalau misalkan habis asar kita cabut keluar dari Arafah, maka kita harus membayar dam. Karena kita meninggalkan sesuatu yang wajib. Kalau orang datang di Arafah malam hari, entah karena dia terjebak macet, atau memang karena dia ada urusan yang sangat penting, dia masih bertugas, sehingga kemudian dia baru sampai di Arafah malam hari. Dia wukuf berarti malam hari, sah wukufnya. Karena durasi wukuf itu sampai fajar tanggal 10. Tapi kalau kemudian karena dia terjebak macet atau karena urusan yang lain, baru sampai di Arafah itu setelah subuh tanggal 10, maka dia tidak mendapatkan wukuf di Arafah dan hajinya pun tidak sah. Bapak Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, fa idza afaqtum min arafatin fazkurullah. Ketika kalian telah beranjak dari Arafah, maka berzikirlah indal mas'aril haram. Di Mas'aril Haram, yaitu di Muzdalifah. Dari Arafah kita berjalan menuju Muzdalifah. Kita berangkat menuju Muzdalifah, dan di Muzdalifah itu dilaksanakan mabit. Sunnah mabit itu adalah tidur. Setelah kita melaksanakan sholat maghrib, sholat isya, kemudian tidur. Dan Rasulullah SAW kemudian baru bertolak ke Mina setelah beliau melaksanakan sholat subuh dan berzikir sampai matahari mulai menguning. Beliau bertolak bersama para sahabat menuju ke Mina melontar jumroh tanggal 10. Tanggal 10 itu disebut dengan Yaumun Nahar, hari kurban. Disitulah yang disebut oleh mayoritas para ulama sebagai Haji Akbar. Tanggal 10 itu. Karena Haji Akbar itu atau karena tanggal 10 itu terkumpul berbagai macam ibadah yang agung. Mulai dari melontar jumroh Aqabah, kemudian menyembelih, mencukur, tawaf ifadah, dan hari sebelumnya itu dilaksanakan wukuf. Sehingga hari itu tanggal 10 Zulhijjah itu disebut dengan Yaumul Hajjil Akbar, hari Haji Akbar. Setelah melalui rangkaian ibadah tanggal 10, maka tanggal 11 itu kemudian mabit di Mina. Malamnya mabit di Mina, kemudian tanggal 12 juga, tanggal 13 bagi yang ingin nafar tsani. Kalau yang ingin nafar awal cukup 2 malam, malam tanggal 11 dan malam tanggal 12. Siang harinya melontar jumroh atau di waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh petugas. Bapak Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dari ibadah haji itu adalah tawaf wada. Itu adalah rangkaian ibadah haji secara ringkas dalam dimensi fikih. Dalam dimensi fikih. Tentunya nanti akan banyak bercabang dengan situasi dan kondisi yang membutuhkan fatwa-fatwa para ulama yang berkompeten untuk melihat situasi dan kondisi. Dan itu terjadi sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat berdatangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. A bertanya ini, B bertanya ini, C bertanya ini. Ya Rasulullah, aku melontar duluan sebelum aku mencukur. Aku mencukur duluan sebelum aku melontar. Apakah boleh, apa tidak? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanggal 10 itu, if'al wala haraj. Kerjakan, tidak masalah. Itu membuktikan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul bersemangat agar bersungguh-sungguh agar ibadahnya itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu Wa Taala, selain dimensi fikih, hal yang penting kita perhatikan adalah dimensi maqasid, maksud, tujuan. Apa hikmah di balik ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam rangkaian haji ini? Kenapa kita tawaf? Bagaimana sa'i itu sesungguhnya? Kenapa kita harus melontar? Bagaimana melontar itu? Bagaimana wukuf kita, berdiam kita, kemudian bergerak kita di dalam ibadah haji ini? Allah Subhanahu wa taala selain mensyariatkan ibadah itu dengan dirangkai rukun-rukun wajib dan sunnahnya, Allah Subhanahu wa taala juga menghendaki bagi kita dengan ibadah itu sesuatu yang agung dan mulia untuk diri kita. Yang itu yang disebut oleh para ulama dengan maqasid.
maksud dari sebuah ibadah. Salat selain dia adalah takbir hingga salam, dia juga adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Hikmahnya bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Puasa selain dia adalah menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dia juga adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menempa kita bisa mengendalikan diri, berkasih sayang dengan orang fakir dan miskin dan lain sebagainya. Begitu juga haji dan umrah yang kita lakukan. Dia bukan hanya sekedar gerak dan diam yang nihil dengan makna, tidak. Dia bukan hanya sekedar berputar mengelilingi Ka'bah yang tidak memiliki makna, tidak. Berjalannya kita dari Safa ke Marwah dalam sa'i itu tentu berbeda dengan berjalannya kita di Car Free Day atau berjalannya kita di lapangan untuk olahraga. Nah, inilah kemudian yang dirumuskan oleh para ulama. Setidaknya ada 4 maqasid penting, 4 nilai luhur dalam ibadah haji itu. Yang pertama adalah tahqiqut tauhid. Menegaskan makna tauhid di dalam jiwa setiap jamaah haji. Bahwa kedatangan kita ke tempat ini, Bapak Ibu sekalian, Allah undang kita ke tempat ini, Allah hadirkan kita di tanah suci Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan ibadah haji ini. Maksudnya adalah hikmah dibaliknya agar tauhid kita, agar kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya di dalam segala bentuk ibadah kita. Dahulu sejak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mendirikan Ka'bah itu, yang merupakan tempat ibadah pertama di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a." Ingatlah ketika kami menempatkan Ibrahim di tempat ini, di tempat Baitullah ini, adalah dalam rangka la tusyrik bi syai'a. Janganlah engkau menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini tujuan inti dari ibadah haji itu, Bapak Ibu sekalian. Agar kita betul-betul kembali dari tanah suci ini dengan memurnikan ibadah semurni-murninya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah keteladanan saat beliau berada di Mikot, Bapak Ibu sekalian. Saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah usai dari niatnya, sudah masuk kepada ihramnya. Saat beliau sudah menyebutkan niat labbaik Allahumma hajjan, maka beliau kemudian menyambung niat itu dengan mengatakan Allahumma hajjatan la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, jadikanlah hajiku ini haji yang tak terkotori oleh riya dan sum'ah. Siapa yang berdoa dengan doa ini, Bapak Ibu sekalian? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sosok manusia yang paling ikhlas. Sosok manusia yang paling tulus di dalam ibadahnya. Sosok manusia yang paling jauh dari makna riya dan sum'ah. Sosok manusia yang paling bersih, paling jernih orientasinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau kemudian meneladankan kepada kita saat beliau selesai dari niatnya itu, beliau mengatakan Allahumma hajjatan la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, jadikanlah hajiku ini haji yang tak terkotori oleh riya dan sum'ah. Haji yang tidak terkotori oleh kehendak-kehendak, orientasi-orientasi selain Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan semacam sinyalemen kepada kita, kepada jamaah haji tahun ini, kepada mereka yang berhaji tahun 1446 Hijriah saat ini. Seakan-akan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, wahai umatku, kelak 1400 tahun yang akan datang, akan ada perangkat-perangkat kehidupan, akan ada cara-cara, akan ada perangkat dan teknologi
instrumen yang akan membuat jamaah haji itu sangat dekat dengan riya dan sum'ah. Benar nggak? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad silam sudah mengajarkan kita doanya. Dan tentu itu bukan hanya sekedar doa, tapi pesan di dalam doa itu agar kita betul-betul menjaga ibadah kita ini hanya untuk siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti menyadari bahwa ibadah haji ini adalah ibadah yang prestisius, ibadah yang istimewa, ibadah yang nggak semua orang bisa melakukannya. Oleh karena dia adalah ibadah yang prestisius, oleh karena dia adalah ibadah yang nggak semua orang bisa melaksanakannya, maka potensi riya dan sum'ah dalam ibadah ini besar. Benar apa tidak? Maka kita bersihkan hati kita dari keinginan-keinginan ingin mendapatkan tempat di hati manusia. Ingin mendapatkan pujian-pujian, ingin diangkat-angkat dengan ibadah kita ini. Kita ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makna yang pertama dari ibadah haji kita itu. Makna yang kedua, maqasid yang kedua, tujuan yang kedua adalah iqamatu zikrillah. Bahwa kita dihadirkan ke sini Bapak Ibu sekalian dengan tawaf, dengan sa'i, dengan wukuf, dengan mabit, dengan melontar jumrah, dengan menyembelih dan lain sebagainya itu liiqamati zikrillah, untuk menegakkan zikir, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama ju'ilat tawafu bil baiti was-sa'yu bainas safa wal marwa wa ramyil jimari liiqamati zikrillah. Sesungguhnya disyariatkannya tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwa, dan melontar jumrah itu semata-mata untuk mengingat Allah, berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia bukan hanya sekedar gerakan-gerakan kosong, tapi dia diisi dengan zikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran tentang ibadah haji, hampir di setiap ayatnya itu Allah Subhanahu Wa Taala sisipkan kalimat zikir. Summa afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullah. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah. Hampir di setiap ayat itu ada kalimat zikir. Kata para ulama, ini menandakan, ini membuktikan, ini menunjukkan bahwa ibadah haji itu adalah dalam rangka menegakkan zikir, mengingat Allah Subhanahu. Tawaf kita itu Bapak Ibu sekalian bukan hanya jalan diem, tapi tawaf itu adalah dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka berzikir. Dan makna zikir itu adalah mengkoneksikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melantunkan kalimatut thayyibah. Jadi, apa lafaz yang mudah keluar dari lisan kita, yang membuat kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakan itu. Kalau seumpama seorang jamaah dia hanya tahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan dengan lafaz la ilaha illallah itu dia khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup itu pakai. Kalau kemudian dalam tawafnya, dalam sa'inya dia tidak menghafal banyak doa dengan bahasa Arab, dia hanya tahu berdoa dengan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan lain sebagainya, pakai itu. Gunakan sesuatu yang mudah keluar dari lisan kita, yang membuat kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak perlu kita harus repot-repot bolak-balik buku. Nggak perlu kita harus mengikuti pembimbing. Kalau kemudian dengan kita membaca doa dengan bahasa Sunda, bahasa Jawa itu kita khusyuk, pakai itu. Karena inti dari tawaf kita, sa'i kita, wukuf kita nanti yang 6 jam itu adalah mengkoneksikan diri, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir, dengan doa,
dengan munajat, dengan bersolawat, dengan membaca Al-Quran. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Ada satu kisah disebutkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam kitab At-Tabaqat. Salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini ditemukan sedang melakukan tawaf di usia beliau yang sudah senja. Dengan begitu khusyuknya Abdurrahman bin Auf tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Dan dalam 7 kali putaran itu beliau hanya membaca satu doa. Yang doa itu nggak lebih dari 4 kata. Rabbi kini suha nafsi, Rabbi kini suha nafsi, Rabbi kini suha nafsi. Ya Allah, lindungilah aku dari penyakit syuh yang bercokol pada diriku. Ya Allah, lindungi aku dari penyakit syuh dalam diriku. Ya Allah, lindungi aku dari penyakit syuh dalam diriku. Apa itu penyakit syuh? Syuh itu adalah segala macam penyakit hati yang berkaitan dengan harta. Tamak, loba, oportunis, pelit, medit, seneng ngelihat orang susah, susah ngelihat orang seneng. Itu adalah syuh. Segala penyakit hati yang berkaitan dengan harta. Dan Abdurrahman bin Auf di dalam tawafnya sepanjang 7 kali putaran itu hanya berdoa dengan satu doa itu. Sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Sahabat Nabi yang merupakan as-sabiqunal awwalun. Lalu kemudian beliau ditanya, wahai Abdurrahman bin Auf, apa gerangan yang membuat Anda sehusyuk itu berdoa? Kata beliau, bila Allah Subhanahu wa taala telah melindungi aku dari penyakit syuh itu, maka aku akan menjadi orang-orang yang beruntung. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun." Siapa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit syuh dalam jiwanya, dia akan termasuk orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa orang yang sekaliber Abdurrahman bin Auf, orang yang semasyhur Abdurrahman bin Auf yang kita kenal sebagai salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga itu, doa beliau dalam seluruh tawafnya itu cuma satu. Dalam 7 kali putarannya itu cuma satu. Artinya apa? Bahwa gunakan sesuatu yang membuat Anda betul-betul khusyuk, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika dengan bahasa Anda, dengan bahasa daerah, dengan bahasa Indonesia Anda bisa menangis minta sama Allah Subhanahu wa taala saat wukuf di Arafah, pakai itu. Karena esensi zikir itu adalah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memiliki hafalan doa atau bisa memiliki hafalan doa dengan bahasa Arab yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, itu lebih baik. Bapak Ibu sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga di antara maqasid ibadah haji itu adalah mutaba'atun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dididik untuk senantiasa mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat haji bersama beliau di Haji Wada itu diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah di dalam Sahih Muslim dengan riwayat yang sangat panjang. Para sahabat itu sedikit-sedikit bertanya, apakah ini sah? Apakah ini boleh? Apakah ini benar atau tidak? Ada yang berangkat dari Madinah ketika tiba di Miqat kemudian melahirkan, terjadi nifas. Ada yang haid, apa yang mesti dilakukan? Ada bahkan ketika di Arafah kepatuk ontanya sampai meninggal dunia, masih dalam kondisi ihram, apa yang dilakukan terhadap. Semua para sahabat itu rajin bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun kemudian secara terus menurun dari generasi ke generasi hingga jamaah hari ini kita rasakan. Sebentar-bentar kita nanya kan, Ustaz, saya nggak sengaja habis makan pakai sabun, lupa apakah sah atau tidak, apakah kena dam atau tidak, dan lain sebagainya. Ada yang nanya, ya Ustaz, saya ketika tawaf batal wudu, apa yang mesti saya lakukan? Kita bertanya terus. Dan kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bertanya. Apa maksud kita terus bertanya?
agar haji kita itu, ibadah kita itu bersesuaian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jika kita renungkan Bapak Ibu sekalian, apakah hanya dalam ibadah haji kita mesti bersesuaian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak kan? Salat kita juga harus bersesuaian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa kita juga harus bersesuaian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara kita mendidik anak-anak kita, cara kita berinteraksi dengan pasangan kita, suami istri kita, cara kita bertransaksi ekonomi juga harus bersesuaian dengan. Seharusnya hal-hal tersebut juga kita rajin bertanya. Allah hadirkan kita di sini agar kita memiliki pengalaman banyak-banyak bertanya terhadap sesuatu yang penting bagi kita di dalam kehidupan ini. Sehingga nanti ketika kita pulang kita sudah terbiasa banyak nanya. Bukan nanya yang sepele, bukan nanya hal yang gak penting, tapi bertanya tentang sesuatu yang kita butuhkan untuk kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat. Itu makna yang ketiga. Dan makna yang keempat adalah liyashhadu manafi'alahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika memerintahkan Ibrahim untuk menyerukan ibadah haji itu, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'alahum. Wahai Ibrahim, serukanlah manusia untuk datang berhaji, maka mereka akan datang dengan berjalan kaki dan menunggangi kendaraan-kendaraan mereka dari berbagai penjuru, liyashhadu manafi'alahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi diri mereka. Kata para ulama, ini adalah kandungan maksud hikmah yang paling eksplisit di dalam Al-Quran, bahwa kita dihadirkan ke sini agar kita menyaksikan berbagai manfaat. Kata para ulama, kata manafi' di dalam Al-Quran itu disebutkan dengan nakirah, dengan kata bebas, yang maksudnya adalah seluruh manfaat duniawi dan ukhrawi. Manfaat ukhrawi ya dengan kita banyak ibadah, dengan memaksimalkan waktu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan manfaat ukhrawi. Manfaat duniawi, Anda bisa banyak kenal dengan saudara-saudara dari berbagai tempat. Anda bisa melihat karakter bangsa dari berbagai negara. Anda bisa merasakan banyak hal yang tidak Anda rasakan di kampung halaman. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala mendidik kita untuk mendapatkan banyak manfaat di tempat ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian, apapun yang Anda hadapi, apapun yang Anda temukan, apapun kondisi yang Anda rasakan di tanah suci ini, maka sikapi dia dengan positif. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an agar mereka menyaksikan apa? Manfaat-manfaat. Allah enggak mengatakan agar mereka jamaah haji itu menyaksikan manfaat dan mudarat bagi mereka. Al-Qur'an enggak mengatakan begitu. Agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi diri mereka. Padahal ada nggak sesuatu yang mengecewakan yang kita temukan selama ini? Ada nggak? Ada. Ada sesuatu yang buruk kita lihat? Ada. Ada sesuatu yang membuat kita jengkel? Ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak bilang agar Anda menyaksikan keburukan sesuatu yang mengecewakan di tempat ini. Allah bilang agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi diri mereka. Ketika ada sesuatu yang mengecewakan yang kita dapatkan, sikapi dia dengan kesabaran, dengan lapang dada, dengan cara yang baik. Bila itu harus diluruskan, bila itu harus dituntut, tuntut dia dengan cara yang ma'ruf. Liyashhadu manafi'alahum. Ada jamaah yang mungkin ditokohkan di kampung halaman, seorang kiai sudah enak-enak duduk, tiba-tiba diloncatin sama anak muda dari belakang. Ngeselin nggak? Banget begitu. Tapi kata Allah, liyashhadu manafi'alahum.
Sudah enak-enak pakai sandal baru begitu. Kemudian taruh di Masjidil Haram, keluar udah hilang. Seharusnya mangkel kan? Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, liyashhadu manafi'alahum. Sudah dapat kursi di bis, ternyata ada orang yang lebih lemah yang naik, lalu kemudian ada pertarungan di dalam hati kita, kita juga lelah. Tapi kemudian kita berikan tempat itu, jatah kursi itu kepada orang yang lebih lemah dari kita, liyashhadu manafi'alahum. Dan ini adalah seluruh rangkaian cara Allah Subhanahu wa taala mendidik kita di tanah suci. Bapak Ibu sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dimensi terakhir dari ibadah haji ini adalah dimensi adat. Bahwa seluruh rukun, wajib, sunnah-sunnah dalam ibadah haji mestilah kita laksanakan dengan penuh adab dan akhlak. Ini yang disebut dengan akhlaqiyatu ibadatil haji, akhlak ibadah haji. Sebagai contoh, ada sunnah-sunnah di dalam ibadah haji. Salah satunya misalkan mencium hajar aswad. Iya kan? Sunnah, karena Rasulullah SAW juga menciumnya. Tapi kemudian, bila kita paksakan diri untuk mencium hajar aswad itu bisa memudaratkan diri kita, bisa membahayakan diri kita. Maka adab yang diajarkan oleh Islam adalah la darara wa la dirar. Tidak boleh seseorang itu mencelakai dirinya sendiri dan mencelakai orang lain. Kita tinggalkan. Jangan kemudian memiliki pemikiran kalau saya tidak mencium hajar aswad nggak sempurna haji saya, enggak, salah. Itu adalah pemikiran yang keliru. Ibadah itu mesti kita rangkai dengan sesuatu yang merupakan adab yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah haji itu tidak dalam rangka ngetes kita siapa yang lebih laju, yang lebih kuat, yang lebih cepat, yang lebih lantang suaranya, enggak. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Arafah, para sahabat yang saat itu yang belum mendapatkan taujih, yang belum mendapatkan briefing dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ingin ngegas, terburu-buru keluar dari Arafah. Sampai diriwayatkan di dalam hadis itu, mereka menggerakkan kaki kanan kirinya ke ontanya agar onta itu bergerak cepat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan para sahabat yang melakukan hal demikian, alaikum bis sakinah. Hendaklah kalian berjalan dengan tenang, dengan santai. Sebab kebaikan itu tidak bakal didapatkan dengan cara tergesa-gesa. Itu adalah akhlaqiyati ibadatul haji. Ibadah haji itu tidak kemudian menjadikan kita orang yang egois dalam beribadah. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri, tanpa kemudian kita mementingkan orang lain. Coba, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah tuntunan, petunjuk kepada kita dalam hadis beliau. Beliau mengatakan, la an amsya ma'a akhin li fi hajatin lahu hatta aqdiyaha khairun wa ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Seandainya aku berjalan menuntaskan kebutuhan saudaraku sampai urusannya itu terselesaikan, jauh lebih aku sukai dan lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjid ini selama sebulan. Yang iktikaf siapa? Rasulullah. Iktikafnya di mana? Masjid Nabawi. Berapa lama? 1 bulan. Ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi selama 1 bulan tidak mengalahkan seseorang yang kemudian membantu menolong saudaranya yang sedang kesulitan sampai hajatnya itu selesai dan tuntas. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau aku punya kesempatan membantu temanku, membantu saudaraku sampai urusannya tuntas, sampai ukurannya kartu nusuknya itu bisa membuat dia bahagia karena dia sudah terima, itu jauh lebih aku sukai dibandingkan iktikaf di masjid ini selama 1 bulan. Sisi-sisi ini juga harus Anda tanamkan di dalam jiwa Anda. Dan ini adalah sebenar-benar cara orang mendapatkan kemabruran haji. Haji itu tidak hanya digapai dengan kita banyak zikir, kita banyak sholat, enggak. Tapi haji itu juga akan tergapai dengan kita banyak-banyak
membantu orang lain. Ringan tangan di dalam menuntaskan urusan sahabat-sahabat kita. Meski kita bukan karu, meski kita bukan karom, meski kita bukan ketua kloter. Orang yang mabrur hajinya itu adalah orang yang membantu saudaranya seakan-akan dia adalah ketua regu, seakan-akan dia adalah ketua rombongan, seakan-akan dia adalah ketua kloter, seakan-akan dia adalah petugas. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sampai mengizinkan kepada para sahabat untuk tidak mabit di Mina karena mereka memiliki tugas memberikan minum dan menjaga hewan-hewan kurban. Itu artinya bahwa dalam ibadah haji ini akhlak yang harus kita bina itu adalah akhlakut ta'awun. Akhlak saling tolong menolong, akhlak meringankan. Dan itu adalah sebaik-baik cara kita untuk memperoleh kemabruran ibadah. Bapak Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan haji kita ini haji yang mabrur, menjadikan dosa-dosa kita dosa-dosa yang terampuni, dan menjadikan keberkahan bagi kita untuk dunia kita dan akhirat kita. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau kepanjangan. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.